Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Muhammad Filin Nuha sebagai host dari podcast kali ini. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Gus Fikrul Umam SPD. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Islah Jombor, Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang agama sebagai sumber moral dan akhlak dalam kehidupan sosial. Baik, sebelum itu kami sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Selamat datang di rumah podcast dari Rayon Said Zubair Umar Al-Jailani. Baik, langsung saja Gus, mungkin ini menjadi sebuah problematika dari sahabat-sahabat. Kalau kita di PMI lebih kita kenal dengan sebutan sahabat untuk laki-laki dan sahabati untuk perempuan ya. Oke, mungkin ke bentuk problematika yang pertama nih Gus, dari sahabat-sahabati atau dari rekan-rekan semua, bahwasannya kita dalam beragama kita pasti mengenal berbagai macam agama di dalam mungkin di skala nasional maupun internasional. Nah, bagaimana sih Gus bisa kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa inilah agama Islam, agama yang memang benar-benar kita yakini, dan juga mempunyai keyakinan bahwa oh ini agama Islam yang paling benar itu. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi enggak jadi begini. Saya itu terbiasa menjawab sesuatu itu enggak diawali dengan kata-kata jadi begini. Kalau saya mengawali dengan jadi begini, itu seolah-olah sudah ada kesimpulan yang saya miliki. Sedangkan pertanyaan yang ditanyakan oleh narasumber sampai siapa namanya? Muhammad Linuha. Muhammad Linuha Maskulin ini mewakili dari sahabat di PMI mengenai keyakinan kita terhadap agama yang sudah terlanjur kita anut, yaitu agama Islam. Itu bagaimana? Sebenarnya saya secara pribadi itu menganggap bahwa ini bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang remeh. Jadi memang harus ada upaya untuk menemukan suatu kesimpulan, upaya untuk menemukan suatu pemahaman bahwa apa yang menjadi pertanyaan tersebut itu benar-benar ada jawaban yang pas dan mudah dipahami, kan begitu. Nah, baru kita akan mengetahui bagaimana semestinya. Oke. Soal agama apapun yang dalam hal ini apapun itu saya artikan sebelum Islam, biar tidak terlalu mana-mana, karena agama itu sekarang banyak updatean agama. Banyak sekali agama itu, banyak ya saya maksud agama sebelum Islam, yaitu ada Nasrani dan lain sebagainya, dan begitu pun dengan kitab-kitab dan nabi-nabinya, kan begitu. Pertanyaan adalah dari mana agama-agama itu, ajaran-ajaran itu dari mana dan siapa kan begitu. Maka sudah bisa dipastikan sewajarnya kita tahu bahwa agama-agama tersebut memang benar dan agama-agama tersebut mengajarkan kebaikan. Tidak ada sedikit pun agama-agama yang sebelum Islam itu mengajarkan yang gak baik lagi. Nah, begitu. Karena apa? Dalam rukun iman itu ada satu yang ditekankan bahwa kita sebagai manusia yang terlanjur atau bukan terlanjur ya. Kenapa kok saya menyebut terlanjur? Karena kita itu Islamnya mungkin Islam nemu.
lamun nek basa Jawa ya. Lamun bapak ibu dhewe dudu wong Islam, tak kira itu Islam. Nah, tapi setelah itu nanti ada tanggung jawab dari kita bahwa terlanjur Islam kemudian mencari jati diri keislaman tersebut. Kewajiban mempelajari akidah Islam itu yang saya maksud. Kembali lagi bahwa dalam rukun iman itu sudah jelas kita harus mengimani kitab-kitabnya Allah. Ya enggak? Itu sebuah keharusan. Seandainya itu tidak kita yakini, ya keimanan kita tidak sah. Maka dari rukun iman tersebut sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang menjadi landasan, yang menjadi dasar atau hujah kita soal kebenaran agama-agama itu ya rukun iman itu. Tetapi kebenaran agama itu belum sempurna. Kan begitu. Makanya ada bahasa disempurnakanlah agama-agama tersebut berupa ajaran atau agama yang disebut dinul Islam, agama Islam. Dan kesempurnaan agama Islam itu bukan hanya ketika Islam datang dan setelahnya, tapi ketika Islam datang sebelum dan sesudah dan sampai seterusnya. Kan seperti itu. Saya kira dari situ kita sudah seharusnya meyakini bahwa kita tidak punya alasan untuk tidak meyakini kebenaran agama terdahulu, tapi digarisbawahi bahwa kebenaran itu disempurnakan di ajaran Islam. Maka sudah semestinya ya kudu yakin, yakin. Sudah semestinya harus yakin ya. Baik, mungkin lanjut ke topik yang lain. Nah, namun masih ada keterkaitan dengan tadi kan juga berangkat bahwa dari keyakinan kita meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Lalu kemudian kita berangkat ke pertanyaan yang kedua, dalam kehidupan bernegara nih Gus, dalam Pancasila. Ini kan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, dari sini dari sila tersebut kesamaan apa saja yang kemudian terbentuk antar agama berangkat dari sila yang pertama? Sama-sama mengesakan Tuhan. Bahwa keesaan Tuhan itu ya memang benar-benar esa. Atas latar belakang itulah di Indonesia agama-agama tersebut menjadi seolah-olah sejajar dengan Islam. Karena begini, setiap agama dan penganutnya pasti penganutnya mengakui bahwa agamaku yang paling benar. Begitu juga dengan kita, kan begitu. Kenapa? Ya karena kalau nggak didasari dengan rumongso bener dewe, itu tidak bisa yakin dengan apa yang kita yakini, kan begitu. Nah, kaitannya Islam dengan Pancasila itu sebenarnya sudah, kalau kita simpelnya gini, kita kan santri, kita itu santri punya panutan, dan panutan kita sudah ketok palu bahwa Pancasila itu sudah final, tidak bisa diragukan. Artinya apa? Ketika guru-guru kita, ketika ulama-ulama kita sudah mengatakan bahwa Pancasila tidak ada masalah, dalam arti tidak berbenturan dengan agama Islam, berarti kita seandainya mengikuti itu pun sah saja, tidak ada masalah. Nah, terlepas dari kita sebagai manusia yang berproses atau yang berjiwa ulul albab, itu berkewajiban mencari kebenarannya. Dalam arti ya butuh pelajari dewe, nggak anggar taklid dok, kan begitu. Tapi memang dalam dunia santri itu kan, kita ini kan santri, jadi ini saya sangat suka menyampaikan ini. Jadi PMI adalah santri pergerakan, dengan nuansa yang agak berbeda dengan santri-santri yang di pesantren atau mondok. Makanya sudah otomatis kalau santri yang punya panutan sudah bisa bisa dititeni lah. Santri mesti duit panutan. Nah, panutan kita semua udah ketok palu. Ini Pancasila itu final, berarti tidak ada masalah. Berarti artinya apa? Islam dan negara kita itu sejalan.
buktikan dengan Pancasila yang pertama, tidak ada masalah, Tuhan yang Maha Esa. Karena yang dituhankan bukan makhluk tapi Tuhan, Allah. Kalau kita Allah. Karena itu. Terus bagaimana menyikapi kita terhadap kan di negara kita itu banyak sekali tentang keberagaman tersebut. Nah, pasti juga dari kita juga terkenal juga yang namanya dengan toleransi antar beragama. Yang berangkat dari Pancasila tersebut, kemudian kita mengenal yang namanya toleransi, dan sebelum toleransi kita sudah berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Nah, bagaimana standarisasi dari toleransi yang memang seharusnya umat Islam dilakukan, karena memang jadi menurut saya, menurut pengembangan saya, yang perlu digarisbawahi sebelum kita bertoleransi, kita harus tahu bahwa toleransi sesungguhnya itu adalah ketika kita membiarkan orang yang berbeda dengan kita beribadah dengan sebagaimana mestinya, tanpa kita berikut campur. Begitupun sebaliknya, mereka tidak mengganggu kita ketika kita beribadah. Itu toleransi sebenarnya. Nah, ini menjadi dasar supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi toleransi yang kebablasan. Karena toleransi akhirnya bawa nama toleransi tapi akhirnya ini liberal. Acoy. Nah, ini yang nggak masuk, ini nggak boys ini. Menurut saya nggak boys. Bawa toleransi tapi kebablasan. Kan begitu. Nah, kita harus tahu dulu batasannya. Agamaku Islam sih begini, agamamu yang ngono, ya wis, tapi aku neng atiku ingkar. Ini enggak apa-apa ya pakai Jawa dikit-dikit ya. Nanti kan ada subtitle biasanya. Gitu kan kayak gitu. Kan gitu. Jadi pembenaran kita itu secara zahir saja. Oh iya agama kamu benar, tapi dalam hati harus ingkar. Nah, kalau hati kita nggak ingkar, iman kita dipertanyakan. Islam beneran apa enggak ini? Jangan-jangan cuma Islam KTA. Iya, KTM kalau mahasiswa. KTM, Islam KTM. Keterangannya KTM sebab kuliahnya di kampus Islam. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus didasari dengan toleransi boleh, tapi jangan pernah bawa toleransi tapi belakasan. Bebas silakan bebas, tapi tahu batas. Itu yang kita harus hati-hati. Ibarat jalan itu kalau ke kanan ya seperlunya, jangan ekstrim, beloknya ke kanan langsung ke sana atau belok ke kiri berapa saja. Kita amalkan prinsip-prinsip akidah kita, yaitu aswaja, harus apa? Moderat terus apa? Tawasud dan sebagainya. Harus seperti itu. Makanya harus didasari dengan prinsip itidal. Oke guys, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Namun masih banyak lagi guys terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami utarakan. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu salah satu tujuan orang beragama itu untuk pembentukan moral dan juga perbaikan dari karakter. Nah, bisa dikatakan agama menjadi salah satu benteng terkuat dalam mengatasi degradasi moral yang sekarang sangat memprihatinkan. Tapi sebenarnya kategori ataupun kriteria seseorang dikatakan mempunyai moral ataupun bermoral itu yang seperti apa? Dalam konteks itu kategori atau orang layak atau pantas menyandang bermoral itu bagaimana? Seperti itu ya. Jadi dari sudut pandang Islam otomatis ya, karena kita bicara Islam aja, otomatis kita juga harus benar-benar mengamalkan apa yang menjadi kesempurnaan Islam. Islam itu kan landasan ajarannya itu kan 3. Orang Islam itu harus beriman, harus berislam, dan harus berihsan. Iman, Islam, ihsan, atau kebalik ya. Pokoknya 3 itulah. Iman, Islam, ihsan. Yang kaitannya itu adalah apa? Bagaimana menjalin suatu hubungan yang baik antara kita makhluk dengan Tuhan Allah, makhluk dengan sesama makhluk, dan makhluk dengan alam atau hablum minallah. Bahasa gampangannya hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Nah, seperti itu.
itu harus seimbang. Nah, untuk menjemput keseimbangan itu diperlukan yang namanya kemauan atau rasa yang tertanam dalam diri untuk bergerak menjemput apa ya ibaratnya, cara kasarnya gini, hidayah itu datang bukan ditunggu tapi dijemput. Nah, saya ibaratkan seperti itu. Jadi bagaimana orang yang termasuk dalam orang berkategori Brahmara itu manakala melaksanakan dan menjiwai agama Islam secara utuh, tentunya dengan kemampuan kita semampunya, semaksimal mungkin, maka sudah otomatis jaminan saya bukan saya yang menjamin, tapi paling masuk akal itu adalah agama ketika dijadikan landasan manusia itu pasti akan menghasilkan moral yang baik. Menarik dari kata-kata Gus tadi bahwa hidayah itu dijemput, bukan ditunggu gitu ya. Nah, kemudian ini kan terkait dengan hidayah, berarti kan terkait dengan hablum minallah gitu ya Gus. Nah, kemudian bagaimana nih dengan orang-orang ataupun teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum mendapatkan hidayah dan belum mau menjemput hidayah tersebut gitu Gus. Mungkin begini, saya akan menjawab dimulai dari bukan orang yang di luar sana, tapi orang yang ada dalam diri kita atau sekitar kita. Nah, kalau bahasa saya seperti ini, selama kita dan kawan-kawan kita subuh masih kodok, nah, jangan harap bisa merasakan kelezatan beragama. Kan begitu. Kalau subuh aja masih kodok, jam 8 baru sholat, pakai spion, nah, unut. Spion itu unut ya? Unut. Kurang menjiwai, dibelanya kan. Nah, baru kita beranjak, berarti ada sesuatu yang salah dalam pengamalan kita terkait kewajiban kita sholat. Harusnya kalau kita sadar bahwa sholat itu kewajiban, ini katanya dengan hidayah menjemput dan ditunggu atau menjemput, kita sadar bahwa kewajiban itu harus dilakukan. Tapi kita kan tidak akan pernah tahu, merasakan, nanti kita tidak akan pernah tahu bagaimana nikmatnya sholat ketika tidak berusaha untuk melakukan. Nah, ini kan proses penjemputan untuk merasakan itu, kan begitu. Ya itu dulu subuh itu, cara gambarannya itu dari yang remeh aja. Lalu kita bangun subuh aja susah kok mau bangun moral. Iya. Itu kan repot. Baru kita bicara orang-orang atau teman-teman yang di luar sana, mungkin masih ya bukan berbeda dengan kita ya, mungkin kita itu sama, cuma beda kalau kita enggak sepiro gak ketok, mereka ketok, sebab konsepnya itu kan orang lain itu pasti kelihatan cacatnya ya, daripada kita ya. Mungkin bisa diamalkan seperti halnya orang mau bisa merasakan enaknya sodako, tapi dia enggak punya upaya untuk menjemput kenikmatan sodako, ya enggak akan bisa merasakan karena gitu. Tapi seperti itu. Baik, menarik sekali karena memang jangan bilang untuk merubah seseorang kalau kita belum bisa merubah diri kita sendiri, intinya seperti itu ya guys. Baik, mungkin lanjut terkait dengan merubah dari ketika sudah bisa berhasil merubah diri kita sendiri, termasuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian sholat subuh tidak memakai spion dari jam 8 gitu kan. Berarti kan sudah siap untuk paling tidak berdakwah ataupun menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, guys. Nah, biasanya kalau di dalam dunia pesantren itu ada rasa nih Gus, ada rasa bahwa saya itu masih kurang gitu loh Gus, masih kurang. Padahal kan kalau untuk berdakwah itu sendiri kan semampunya gitu, apabila dia bisa melafalkan dengan baik surat Al-Fatihah, maka sampaikanlah itu dulu gitu kan, nggak harus semuanya Gus. Nah, bagaimana nih mencerahkan mungkin sahabat-sahabat atau teman-teman di luar sana bahwa tidak, dakwah itu tidak harus menguasai semuanya dulu, tapi apa yang kita kuasai kemudian bisa disampaikan Gus. Oke, sebelum kita berdakwah kepada orang lain itu kan harus berdakwah kepada diri sendiri ya. Contoh,
Ini masih ada kaitannya dengan Salat apa, tadi. hidayah dan Hidayah. hidayah menjemput atau menunggu. Seperti halnya kita menunggu kalau materi habis, misalkan kuliah, nunggu 4 tahun baru bisa dapat gelar SPD, Iya. biar bisa ngajar. Iya. Kita nunggu sampai selesai ini, sampai dapat gelar baru ngajar, baru mau mengajar karena sudah merasa aku sih sudah berjalan. Kalau kita konsepnya seperti itu, ya tidak akan maju. Karena apa? Dalam Islam itu diajarkan, ketika kita punya sedikit ilmu maka sampaikan. Dalam hadis coba sampaikan, itu banyak anjuran-anjuran menyampaikan walaupun satu ayat. Iya. Terus ada makalah seperti itu. Al ilmu bila al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti halnya pohon tanpa buah, kan begitu. Kita biasanya mengajari Al-Fatihah, ya sudah diamalkan. Karena apa? Ketika kita mengamalkan itu suatu proses menjemput kemanfaatan dan menjemput cahaya ilmu itu. Kalau kita nunggu, oh sekarang aku Al-Fatihah, seminggu lagi aku belajar gulu apa ya? Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas ya. Nunggu itu, ya nggak maju. Karena apa? Rahasia ilmu itu uniknya di sini. Ada keberkahan manakala ketika kita mengamalkan ilmu yang kita punya. Maka nggak heran kalau di pondok itu sering dawuh-dawuh guru-guru saya dulu itu ketika di pondok, kita punya tanggung jawab, setiap orang itu punya tanggung jawab untuk berdakwah. Tidak harus menunggu ngalim. Pulang bisanya ngajarin tetangganya abata, ya sudah abata itu alif bata mim fatah ma ta fatah ta mim domahmu jangan dibaca. Misalkan seperti itu. Ya sudah amalkan. Nah di balik itu nanti ada keberkahan bahwa Allah akan membuka pikiran kita, memberi ilmu itu sangat mudah. Karena Allah punya 1001 cara, bukan 1001 berarti kalau 1001 itu terhitung. Nah, kalau itu bahasa ya kiasan. Allah itu punya banyak cara untuk mendatangkan ilmu kepada kita. Nah itu yang dinamakan keberkahan ilmu. Karena barokah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi motivasi untuk kita nggak harus nunggu punya ilmu yang banyak. Kalau bahasanya bapakku itu, santri itu sementing mati gaprak, sidik sementing krosok. Maksudnya apa? Punya ilmu sedikit, kalau apesnya kita punya ilmu sedikit tidak masalah, yang penting bisa manfaat. Caranya bagaimana biar bisa manfaat? Ya kita jemput, kita lakukan sesuatu biar manfaat. Kalau kita nggak ngapa-ngapain sampai kiamat kurang telur loh mas, ya nggak bakalan manfaat. Jadi orang manfaat. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah minder, apalagi kita harus pede karena kita belajar berproses sebagaimana mestinya. Kan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, terkait dengan tadi sudah banyak sekali pembahasan termasuk dengan kita dianjurkan atau diwajibkan bahwa dakwah itu harus kita beranikan. Caranya Gusnya itu wani gapraan wani gapraan itu. Nah kemudian gapraan itu kan juga menyangkut dengan etika tadi juga moral dan lain sebagainya. Nah gapraan ataupun apa ya yang bahasa yang tadi digunakan gapraan seperti itu, gapraan yang bisa kita gunakan dalam artian kita kan teman-teman dari mahasiswa dan lain sebagainya, itu gapraan yang seperti apa? Jadi begini, yang saya maksud gapraan itu kita harus nekat. Karena sejatinya orang nekat itu yang punya ketauhidan tingkat tinggi. Cari buku. Nah, kalau dulu saya mondok kan di Jawa Timur banyak teman-teman yang bonek gitu, suka pinjam istilah bonek, tapi bukan bonek yang ada katanya dengan bersepeda, cuma istilahnya nekat. Karena apa? Ketika kita nekat, pertolongan Allah itu pasti datang. Karena sejatinya orang yang bodoh nekat itu punya ketauhidan tingkat tinggi. Ya kan gitu. Alas, udah lah wis, mulai iso. Ini berarti percaya bahwa Allah itu pasti akan ikut campur. Karena apa? Yaitu keesaan Allah kayak gitu, kebesaran Allah. Nah kita kaitkan dengan sekarang yang dalam arti gambaran itu begini, suatu proses kreatif yang penuh dengan tanggung jawab. Proses kreatif atau tindakan kreatif tapi tanggung jawab. Jadi istilahnya nekat tapi berani.
Kalau nekat tok itu biasanya orang nggak punya nggak punya hitungan. Tapi kalau berani itu punya hitungan, kan begitu. Dalam arti nek cara basa penake yo nekat, bodoh nekat, tapi kita harus mengukur bahwa nah aku ngene nanti resikonya seperti apa, pertanggungjawabnya seperti apa. Jadi disinilah kalau saya melihat peran prinsip-prinsip kita sebagai orang aswaja itu dipakai. Jadi katakanlah kita punya ilmu sedikit lah, terus disuruh ngisi ngaji misalkan, sampai di rumah apes dikongkon ngisi acara nikahan padahal belum nikah, sampai nekat aja, tapi perhitungan. Oh berarti saya punya senjata. Nanti seandainya ini contoh ya Bu Yunus, seandainya ada yang protes, kamu kan belum nikah, kenapa ngisi pengajian nikah? Tinggal dibalik, orang ngisi ngaji di acara kematian itu tidak harus mati dulu. Kan begitu. Dalam arti ini sekedar menyampaikan dan ada kreativitas kita untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan gapraan, tapi tanggung jawab, gak serampangan gitu. Kalau bahasa mahasiswa itu, nah mungkin sekarang ya banyak mahasiswa, termasuk zaman saya kok itu enggak. Ketika saya masih kuliah ya sama juga mengalami merasa harus seperti ini. Tapi seringkali kita itu ngawurnya apa? Enggak pakai toto promo, gapraknya hampir gaprak gitu. Dalam arti gaprak itu ya berani gaprakan tapi yang elegan. Gitu. Kita punya visi misi pribadi atau visi misi organisasi itu sebagai modal kita untuk berani gaprak. Terutama gaprak kalau mentalnya awake dhewe dhisik gitu. Kalau kita selesai dengan diri kita sendiri, urusan sama orang lain insyaallah beres. Karena musuh yang paling berat itu kan yang sulit ditaklukkan dan sulit dikondisikan, itu kan sebenarnya dikondisikan itu sebenarnya kita sendiri. Kalau orang lain itu gampang. Ya begitu. Baik, musuh yang berat itu kalau kata Gus bukan orang lain atau bukan organisasi lain ataupun bukan kelompok lain, akan tetapi musuh yang terbesar ataupun terberat adalah diri kita sendiri. Kemudian dari berangkat tadi berbagai macam menarik di pikiran saya Gus bahwa ketika sudah berani gabrakan, istilahnya sudah berani melakukan dakwah secara totalitas. Nah, kemudian terjadi sebuah permasalahan, misal dari objek dakwah kita itu kan pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana Gus strategi kita dalam menghadapi berbagai macam orang dengan karakteristik yang berbeda, kemudian kita bisa masuk atau kita bisa menyebarkan nilai-nilai dakwah itu sendiri. Oke, jawabannya adalah manusia bisa luwes itu karena ilmu. Kalau sudah punya ilmu harusnya goro. Negoro itu menyamudra. Kalau sudah menyamudra harus Jawa, karena bukan kita sama Jawa. Ini tidak bawa suku, tidak, maksudnya buat contoh aja, aku Jawa. Kalau menurut pemahaman saya dan keterangan dari yai saya dulu, kalau pengen jadi orang yang luas ketika berdakwah itu kuncinya satu, harus berilmu. Kalau sudah berilmu, ya harus ilmunya nyamudra. Ketika sudah nyamudra, ya butuh Jawa. Dalam arti apa? Seimbang. Kita menyampaikan sesuatu itu elegan. Nah makanya misteri di balik barokah. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu akan kita dapatkan ketika kita membutuhkan. Karena memang hakikatnya barokah itu gak ketok, tapi krosok. Kan begitu. Nah untuk menghadapi orang-orang yang berbeda-beda itu seperti apa? Ya tentunya kita harus terus berusaha untuk belajar. Karena memang hakikatnya belajar itu kan dari kita mungkin dalam apa ya, sebelum kita lahir mungkin ya, sampai kita mati itu kan belajar terus. Kan gitu. Tapi bukan sekolah ya, kalau sekolah terbatas, kalau sekolah terus sampai mati nanti ada SMA mbah-mbah nanti. Dalam arti kewajiban belajar itu terus. Jadi sembari kita mengamalkan ilmu juga kita belajar memperdalam. Jadi ibaratnya begini, kita ngasih sesuatu ke orang lain
dari kantong. Otomatis kantong ini bakalan habis. Otomatis kita harus cari sesuatu untuk kita masuk ke kantong. Kan begitu. Nah, yang ngasih kita ke kantong kita itu loh, kadang nggak masuk akal. Kadang usaha kita sendiri, kadang ada orang yang ngasih ke kita. Di situ keberkahan. Ya intinya begini. Orang kalau berdakwah itu pasti akan menghadapi dentuman-dentuman atau kerikil di tengah jalan. Jangan kan kerikil, waktu kan. Dongkelan-dongkelan ya. Orang pasti punya resiko itu. Kalau nggak pengen punya resiko ya mati. Mau mati aja masih ada resiko kok. Ketemunya sama pertanggungjawaban kita. Intinya apapun memang harus ada ya resiko. Harus ada resiko, bukan pasti ada tapi harus ada resikonya. Kalau nggak ada resikonya, nggak harus ada resikonya itu sama ngapain? Jadi memang sudah, makanya saya tadi kan membahasakan kreativitas kita untuk melakukan sesuatu secara tanggung jawab. Kreativitas kita apa? Berdakwah dengan cara kita masing-masing. Nah kita punya cara karena kita punya background ilmu, kita pernah belajar. Biar caranya semakin banyak, yuk belajar. Kan begitu. Makanya dulu ketika saya masih belum lulus kuliah ya, itu sering ketemu dengan senior-senior saya itu. Ketika mau ngopi, mau ngobrol, itu biasanya basa-basinya itu menggiring untuk kita itu disuruh baca buku dulu. Karena apa? Ketika ngopi biar nyambung, biar lama. Jadi pesan kopi sak cingkir bisa berjam-jam. Karena apa? Ada yang dibahas. Biar nggak ngerasani kancane, kan begitu. Dan ngopi itu nggak ketika aku sama kamu ngerasani yang sana, yang sana sama saya ngerasani yang sana. Rasa-rasa, biar nggak seperti itu. Nah dalam arti seperti ini apa? Artinya kita harus punya wawasan yang luas, ilmu yang luas. Jadi tidak ada pilihan untuk berhenti belajar, itu bukan pilihan. Jadi mengamalkan juga belajar biar kita bisa semakin luas menghadapi keadaan apapun, menghadapi siapapun. Seperti itu kurang lebih. Berarti poin pentingnya adalah belajar itu tidak untuk merasa bahwa kita sudah pandai, bahwa orang yang sudah berkelas pun akan tetap terus belajar bagaimana caranya ilmu yang dia dapatkan itu bisa diserap oleh semua kalangan. Baik, mungkin ini Gus lebih mengkritik lagi bahwa terkadang ketika kita menyampaikan sebuah pemahaman ataupun sebuah dakwah, materi dakwah kepada sahabat-sahabat yang lain itu terkadang ada sebuah penolakan gitu Gus. Ada sebuah misal kita beri stigma A, dalil A dan lain sebagainya, itu ada sebuah penolakan dari objek kita. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah poin-poin apa sih Gus yang bisa kita terapkan dalam menangani masalah tersebut agar tidak terjadi perdebatan yang terlalu panjang? Gini, salah satu penyakit yang angel tambahan dari bahasa Jawa ya, yaitu ngeyel. Lah ini kenapa kok bisa ngeyel? Lah ini karena seringkali kita tuh berdebat, beradu pemahaman. Kan untuk memahamkan diri sendiri itu kan udah susah. Apalagi memahamkan orang lain. Itu seringkali nggak cukup ini tok, ini bawa-bawa. Lah itu yang merusak tatanan itu ini. Menyampaikan ini sampai panas monggo, tapi hati jangan dong. Padam. Nah, disinilah peran-peran kesempurnaan Islam itu akan nampak lagi. Diajarin kalau kita panas ya istighfar, kalau marah ya duduk, kalau masih panas ya wudhu, kalau udah mempan ya istighfar aja semua kan begitu. Karena kita punya pegangan. Nah untuk menghadapi itu ya jangan sampai terjadi perpecahan atau perdebatan yang tidak ada arti. Ya bagaimana caranya kita harus tahu ritme kapan kita lanjut atau dalam arti terus menyampaikan atau kapan kita harus berhenti sejenak. Karena apa? Untuk mengkondisikan hati. Karena menyampaikan sesuatu itu bukan butuh ini tapi juga harus main. Kalau begitu kan. Nah itu kalau yang saya contoh dari guru-guru saya seperti itu. Menghadapi santri sing nablon-nablon, sing nakal ya tetap sabar. Dan dibalik sabar itu malah menjadikan santrinya penuh keberkahan. Nah itu loh. Hanya santri kan kayak gitu. Nah, kemudian lanjut nih Gus, ada lagi bahwa
adanya interaksi salah satunya dalam menasehati tentu membentuk rasa sebuah persaudaraan. Nah, dalam Islam pun juga ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Meski ada sedikit perbedaan baik karena kebudayaan ataupun madhab yang dianut. Lalu bagaimana nih Gus menjalin dan mempertahankan persaudaraan ataupun ukhuwah secara Islam? Mungkin poin-poinnya seperti ini. Kita harus sadar bahwa contohnya ayam kalau bertelur itu kan nggak semua coraknya sama. Iya. Pitik Jawa itu ada yang hitam, ada yang modelnya kayak pramuka dan sebagainya. Itu sudah bisa kita ambil contoh bahwa perbedaan itu memang nyata, kan seperti itu. Nah, untuk menghadapi perbedaan itu kita harus punya prinsip-prinsip ya aswaja kita yang sampai pelajari di PMI itu, yaitu diamalkan. Tawas, tasamu, tawazun, tak apa lagi, ta'adud, dan sebagainya. Ta'adud ya, ta'adul atau ta'adud, yes. Ya mungkin itu. Jadi itu dipakai untuk apa? Supaya kita itu sadar bahwa jangan sampai kita itu punya penyakit yang namanya merasa paling. Karena menurut kita secara umum paling, kalau orang sudah merasa paling itu sudah ikut bersumbangsi dalam merusak tatanan sosial. Rumoso paling ini, rumoso paling. Nah, sedangkan kita dididik dalam lingkup aswaja itu tidak ada kayak gitu. Tidak ada rumoso paling, itu tidak ada. Selagi mereka punya dasar ya kita hargai. Kan gitu. Kita juga punya dasar. Kan begitu. Kan prinsipnya aswaja kan gitu. Kita dibesarkan di lingkungan itu, dididik dalam nilai-nilai aswaja. Jadi ya kita amalkan. Jadi intinya apa? Jangan pernah lepas dari agama, jangan lepas dari guru-guru kita. Jadi ya beragama, ya berguru, begitu. Kalau bahasanya supir kiai itu iwan dari kiai, itu kan ada makna yang tersirat luar biasa. Setelah kita punya guru jadi ikuti, kan begitu. Karena kita menyadari bahwa perbedaan itu memang ada. Seandainya tidak ada perbedaan ya tidak ada keindahan. Iya. Termasuk perbedaan pendapat gitu ya. Itu sangat wajar. sangat wajar. Kalau nggak ada perbedaan pendapat ya nggak akan ada variasi ya kan gitu. Repot nanti. Nah mungkin gini Gus, ada lagi bahwa terkait dengan pergaulan. Dari awal permasalahan moral sampai dengan persaudaraan, hal-hal ini tidak lepas dari yang namanya pergaulan. Yang sering menimbulkan kontra adalah bagaimana cara kita bergaul. Sebenarnya apa sebenarnya pergaulan yang benar itu? Pergaulan yang benar itu adalah menyadari prinsip manusia yang memanusiakan manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Kan gitu. Ya kalau disebut manusia itu berarti dia seimbang antara ininya seimbang. Ya. Nek cara kasarane dalam pergaulan agar tidak keblabasan itu tadi harus ada landasan. Kita boleh bebas tapi harus tahu batas. Kan begitu. Nah, ketika ada batas aja seringkali masih bablas kok. Masih bablas. Apalagi nggak ada batas. Jadi harus tahu batas. Nah dari mana kita tahu batas-batas itu? Belajar agama, cekel agama ini, ngaji, kayak gitu. Ya seperti itu. Kita kan santri itu, santri pergerakan kayak kita kan. Nah PMI itu santri. Jadi ya kuncinya biar tidak salah pergaulan, jangan pernah berhenti belajar. Dalam tanda kutip kalau bahasa kita ngaji, jangan pernah berhenti untuk ngaji. Terus ngaji. Yang kita punya guru nggak dimanfaatkan. Baru merasa kehilangan kalau sudah tidak ada. Aduh, gila kayak gitu. Dari kata ngaji yang barusan Gus sampaikan itu termuat di pikiran saya ada beberapa metodologi sekarang terkait dengan ngaji.
Ada yang ngaji online, ada yang ngaji langsung sama gurunya, mungkin ngaji kitab kuning atau ngaji di pondok-pondok pesantren. Nah, bagaimana pendapat Gus sendiri terkait beberapa teman-teman yang di luar sana, sahabat-sahabat yang di luar sana tentang ngaji yang pakai YouTube atau ngaji tentang yang bersifat online itu, apakah ada hal-hal yang mungkin harus ditemui kayak cara-cara permasalahan seperti ini harus sama gurunya langsung atau cukup dengan media sosial? Itu seperti apa Gus menurut Gus sendiri? Seperti yang tadi juga ya masalahnya tadi, kita kembalikan ke kita dulu. Kita itu juga harus sadar bahwa di lingkungan kita itu banyak yang nggak tahu diri. Dalam arti surat punya guru tapi belajar ke guru lain yang nggak tahu sanad keilmuannya siapa. Karena ini kita lihat channel YouTube-nya Gus Baha, karena kita tahu bahwa Gus Baha guru. Misalkan sampean alumni pondok mana misalkan Sarang, nah Sarang Mbah Mun, Mbah Mun itu punya santri salah satunya Gus Baha. Nah ini kita bisa, sanadnya jelas. Nah ini sampean sudah jelas punya guru, dan misalkan di YouTube itu bisa belajar lewat beliau-beliau, kok malah ke ustadz sebelahnya. Nah ini kan kodo ini, kurang ajar ini kan. Kita juga bisa dari itu dulu sebelum untuk mengkritik dari teman-teman yang di luar. Nah ketika teman-teman di luar belajar hanya ya, kita nggak tahu sebenarnya mereka belajarnya sanadnya punya beneran atau tidak, nggak tahu. Jadi kita husnudzon aja, mungkin mereka teman-teman kita itu punya sanad yang jelas. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita belajar hanya melalui YouTube, melalui Syekh Al-Google, Al-YouTube, Al-Instagrami, gitu. Ini yang bahaya. Karena apa? Kalau pengalaman saya ketika di pondok itu sering guru-guru saya itu mengatakan, "Aku nek belajar kudu duwe guru, lek gak duwe guru padha karo awakmu wit sing gak duwe akal, gampang rubuh. Padha karo awakmu belajar karo setan." Dalam arti apa? Dalam urusan agama kita jangan main-main. Harus punya guru yang jelas. Ketika kita sudah punya guru yang jelas, monggo silahkan kita belajar ke YouTube, kita belajar ke Google, kita belajar ke buku dan sebagainya. Yang penting apa? Kita punya landasan dulu, kita punya sanad keilmuan dulu. Dari situ kita kan berangkat dari situ kita akan tahu bahwa yang sesuai dengan sanad keilmuan ini channel ini loh. Channel ini loh. Kalau ini saya nggak tahu ini alumni mana, pondok mana, mazhabnya apa, manhajnya apa. Akhirnya apa serampangan toko gaul ini ustadz adalah hijrah keren anak band nontonan. Ini gayanya rock and roll, suka nontonan. Kan itu yang tidak baik, dan itu budaya juga masuk ke dalam golongan kita juga. Di kalangan pemuda-pemuda itu juga banyak yang matanya itu siwer, kalau bahasanya kudu kurang ajar, seolah-olah kita itu tidak punya guru yang layak untuk dijadikan panutan. Ya. Akhirnya apa yang diikuti yang sidik-sidik mengafirno, sedikit itu bid'ah, sedikit seperti ini. Seolah-olah kita tidak punya, padahal kita jelas secara organisasi ya kalah. Ini bicara organisasi berarti otomatis tidak bisa lepas dari NU. Karena PMI bagaimanapun anak ideologis NU, kan begitu. Jadi saya ambil contoh NU. Nah, kita sudah jelas. Kalau misalkan kita mau belajar ke YouTube, berarti harus kita pastikan ini masih ada hubungannya sama NU nggak kira-kira. Di kalangan NU ini masyhur nggak ya? Kan contohnya seperti itu. Nah, teman-teman di luar yang kita husnudzon saja, mungkin mereka juga selain belajar di YouTube, belajar di Google, punya guru. Cuma kita tidak tahu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika belajar agama, belajar tentang akidah hanya bersumber internet. Ini yang bahaya. Karena di balik itu semua ada pemuja konten yang luar biasa, pemuja uang kayak gitu ya. Konten akhirnya materi nggak jelas, masukkan aja yang penting menarik. Gitu lah. Oke. Terakhir mungkin Gus, ada nggak sih dari Gusnya sendiri mungkin pesan ataupun petuah dari Gus untuk kemudian kami sampaikan, kami laksanakan sebagai kader-kader penggerak dari rayon, terutama dari rayon Syariah Zubair Umar Al-Jilani? Untuk pesan saya tidak bisa berpesan, untuk tausiah juga saya merasa bukan kapasitas saya.
saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan guru-guru saya iya. dengan bahasa saya, Iya. dengan redaksi saya. Intinya seperti ini, bahwa segala sesuatu itu harus diniati dengan baik, entah itu dalam dunia pergerakan atau apapun, dan jangan lupa bahwa kita harus punya batasan, dalam tanda kutip moral juga dipakai, akhlak juga dipakai. Nah, jalan paling enaknya jangan lupa manut sama guru. Kita semua punya guru, ya udah ikutin aja. Itu yang disampaikan, yang selama saya belajar di pesantren itu yang saya tangkap. Ojo lali kalau guru, cekelan kalau guru. Kalau bahasa ini pesan-pesan bapak saya sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal, itu pesannya seperti ini. Muga-muga dadi anak sing manfaat, muga-muga dadi wong sing manfaat. Ojo lali gandolan sarunge Mbah Hasyim. Nah, itu silakan diterjemahkan jadi. Ojo lali gandolan sarunge Mbah Hasyim Mas Arif. Ya, ini saya harap sampean terima saya ngomong dari Mas Arif itu, nanti saya bicara ini NU. Karena saya anggap PMI NU. Seperti itu ya. Jadi harus tekelan dawuh guru. Jangan jadi santri kudu. Kita punya guru maka harus derek dawuh. Dawi guru Intinya itu lah ya. Jadi pesan panjang tadi intinya derek Dawi guru. Oke. Baik, mungkin ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, sekaligus saya sebagai host juga berterima kasih kepada Gus yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaga dan juga pikirannya kepada di acara podcast Rayon Syariah Zubair Umar Al-Jailani. Kemudian saya juga dari host juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekhilafan. Untuk itu mungkin sekian dari podcast kali ini, podcast Rayon Syariah Zubair Umar Al-Jailani yang kebetulan kehadiran materi Gus Fikrul Umam dari Jember Tuntang. Saya ingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk tetap tombol subscribe, like dan juga komen sebanyak-banyaknya dalam channel YouTube akunnya Rayon Syariah Zubair Umar Al-Jailani. Cukup sekian dari kami dan juga dari Gus Fikrul, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Sama-sama.